Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan sebentar kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bersama bagi kami, sehingga kami tetap kuat di tengah-tengah situasi saat ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kebenaran firman-Mu dan pakai hamba yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, cerita kisah tentang Thomas di mana dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan ditulis secara khusus di dalam kitab Yohanes. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Thomas ini sungguh-sungguh sangat mengerikan sekali. Kenapa demikian? Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus sudah berkata, Tuhan Yesus sudah menceritakan semua itu kepada murid-muridnya, bahwa dia akan ditangkap dan dianiaya dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat, dan di situ Tuhan Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Thomas tidak ada bersama dengan dia dan diberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Justru Thomas tidak percaya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikatakan Thomas kepada teman-temannya di dalam ayat 25, dikatakan seperti ini, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa Thomas bukan ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menemui mereka, menampakkan diri kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus dengan begitu kasih menemui Thomas, dengan begitu sabar menemui Thomas. Di dalam ayat yang ke-27, di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ke-25-nya 26 sebelumnya dikatakan demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan dengan kasih-Nya, dengan sabarnya berkata kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah, melainkan percayalah." Di sini ada satu tekanan bahwa Thomas supaya
dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan diri kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani ini tentang percaya, itu menggunakan apitos atau lawan, dan pitos adalah percaya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berarti lawan dari apitos itu di sini dikatakan bukan ragu-ragu tetapi percaya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Thomas begitu luar biasa ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menyaksikan Tuhan Yesus sendiri bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkata kepadanya, "Mari cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku." Di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan begitu sabarnya, begitu kasihnya datang kepada Thomas supaya Thomas percaya. Bukankah apa yang dikatakan atau yang dialami oleh Thomas ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita alami. Seringkali kita tidak percaya akan kasih dan kesabaran Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Meskipun Bapak Ibu yang kasih Tuhan berulang-ulang kali kita membaca kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, seringkali kita tidak mempercayai. Seperti apa yang dialami oleh Thomas tadi. Meskipun Kristus mengatakan berkali-kali bahwa anak manusia akan ditangkap, dianiaya, dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi Thomas tetap tidak percaya. Bagaimana saya dengan saudara? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat betapa luar biasanya ketika mereka mendapati bahwa Yesus benar-benar bangkit, bahwa Yesus benar-benar hadir menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-26 ketika dia hadir di tengah-tengah muridnya, menampakkan diri di tengah-tengah muridnya dan dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah ini adalah kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya dan juga dinyatakan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak mempercayai akan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Seringkali kita meminta tanda, seringkali kita percaya kalau kita melihat. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan Thomas pada saat itu. Andai kata itu terjadi dalam kehidupan kita pada saat itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kisah ketidakpercayaan Thomas ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita belajar akan kasih dan kesabaran Tuhan. Kasih dan kesabaran Tuhan ini adalah anugerah yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa, kepada manusia yang telah mendapatkan hukuman dari dosa ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena kesabaran, kebaikan dan kasih Tuhan itu yang memberikan kekuatan, kemenangan dan pertolongan kepada manusia untuk tidak mendapatkan hukuman kekal, tetapi mendapatkan anugerah yang luar biasa, mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dalam hidupnya untuk mereka dibebaskan dari hukuman dosa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah tentang Thomas ini kita patut belajar betapa luar biasanya Allah itu dalam hidup kita, betapa luar biasanya kasihnya dan anugerahnya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, walaupun kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang keras kepala, orang yang selalu menuntut kepada Tuhan, tetapi Tuhan dengan kasih menjumpai kita secara pribadi dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita datang kepada Dia, Dia tetap hadir dengan penuh kasih untuk menolong dan menenangkan hati kita dan hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita melihat betapa luar biasanya Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kita. Ketika kita meragukan atau ketika kita tidak percaya akan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita, anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, ketika kita minta tanda, terus minta tanda dengan kekerasan kepala kita, dengan kekerasan hati kita, Tuhan tetap kasih dan menyatakan dirinya kepada saya dan Bapak Ibu sekalian melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita boleh mendapatkan kekuatan, ketenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita pelajari. Belajarlah untuk percaya walaupun saudara tidak melihat mujizat di depan mata saudara atau mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Kenapa demikian? Karena Dia adalah tetap Tuhan. Dia adalah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Thomas bisa berkata bahwa aku tidak percaya sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke tangannya, ke dalam lambungnya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian, hari ini diingatkan kembali bahwa kita percaya walaupun tidak melihat dengan mata secara jasmani kita. Karena Dia tiap-tiap hari, tiap saat, setiap waktu hadir dalam hidup saya dan saudara sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 29 ini mengingatkan saya dan saudara. Berbahagialah engkau atau mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kiranya kisah Thomas ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak menuntut mujizat, menuntut jawaban Tuhan sehingga membuat saya dan Bapak Ibu percaya dan yakin bahwa Tuhan itu kuasa. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita perlukan, apa yang kita pergumulkan, apa yang menjadi masalah kita, Tuhan jauh lebih mengerti. Tuhan jauh lebih tahu akan apa yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingatlah kasih karunia Tuhan selalu luar biasa dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu jangan kita mengeraskan hati selalu meminta tanda, mujizat dan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Karena Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan apa yang saudara butuhkan, yang jauh melampaui akal pikiran kita. Dan Tuhan mampu dan sanggup menuntaskan seluruh persoalan kita dan masalah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah walaupun saudara tidak melihat. Karena Tuhan berkata di dalam ayat 29 tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya dan Bapak Ibu diberikan satu pelajaran yang luar biasa. Berbahagialah saya dan Bapak Ibu, walaupun tidak melihat, tetapi kita mempunyai kepercayaan penuh bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kuasa, yang kasih karunia-Nya yang luar biasa dalam hidup kita, menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sekalian yang berdosa ini menjadi anak-anak-Nya, yang melepaskan, membebaskan dari hukuman kekal akibat dosa itu, sehingga kita boleh dibebaskan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini boleh menolong saya dan Bapak Ibu sekalian, dan menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kuasa, mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti, tetapi kasih karunia-Nya luar biasa itu terus menopang saya dan Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh dikuatkan dalam segala perkara, karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu yang senantiasa menopang saya dan semua saudara-saudara kami yang menyaksikan siraman rohani ini. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi beban pergumulan kami, persoalan kami, tetapi Engkau adalah jawaban yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.